Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membacakan komentar-komentar dari mahasiswa pada channel YouTube saya pada video yang berjudul aplikasi turunan untuk menentukan nilai fungsi maksimum dan minimum suatu fungsi. Nanti kalau chattingnya ini akan saya pilih 5 terbaik menurut versi Mister Alamatika. Nanti kalau misalkan ada tanda seperti ini, nah itu artinya komentar Anda terpilih. Komentar Anda terpilih ya. Terpilih menjadi 5 komentar terbaik. Nah, yang pertama datang dari Aziza Az-Zahra. Saat kuliah online di grup WA, dosen saya memberi challenge yaitu 5 absen tercepat dapat 20 poin untuk tugasnya. Asik. Karena kolom pesannya dimatikan sama dosennya, saya selalu stay room chat. Mantap. Saat dosennya sudah mengucapkan salam, saya mulai deg-degan. Deg, 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 deg gitu ya. Dan semakin deg-degan sampai tangan gemetar dan keringat dingin. Panik atau greget bercampur lucu karena kolom pesannya lama sekali dibuka. Entah inisiatif dari mana, langsung saya screenshot chat sang dosen di grup itu, terus saya story di Instagram dengan caption salona kodong. Udah sabar mak masuk 5 tercepat. Tapi sialnya saat saya balik ke grup WhatsApp, tahu-taunya absen sudah mulai berjalan. Aduh, ketinggalan deh. Dan saya tidak masuk 5 tercepat pasti Mi, karena perbedaannya di sini kayaknya nanomili mikrodetik perbedaan kecepatannya ya. Sedikit kecewa dan merutuki kebodohan diri sendiri. Begitu saya sudah absen, saya langsung cepat menghapus story saya. Takutnya teman sekelas lihat dan diledek-ledek. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini, jangan takabur dan jangan serakah, sebab berbagi itu indah. Terima kasih dari Aziza Nur Fatima Az-Zahra dari kelas K. Kemudian datang dari Nur Hairun Nisa. Sama tadi ya, beda ya. Nur Hairun Nisa dari kelas L. Kemudian datang dari Ricky Heri Sapa dari kelas L. Kemudian datang dari Carmila, akun Carmila. Wow, panjang juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Berhubung di kampung saya tidak ada jaringan, jadi saya, adik, dan tetangga saya yang juga sekolah online mencari jaringan yang sangat jauh dari kampung saya. Tempat itu bernama Karangan. Di mana? Karangan. Oh, di Karang ya ini maksudnya. Tempat yang sangat indah. Ada sungai, sapi, kerbau, bukit, gunung, dan lain-lain. Mantap. Kesana juga butuh perjuangan karena jalanannya jelek di sana. Jalanannya jelek di sana juga. Di sana juga nggak ada rumah, cuman rumah kebun doang. Kampung terdekat juga jauh. Artinya kampung terjauh namanya. Kita juga bawa bekal. Wow. Kita juga bawa bekal dan air minum. Setelah makan bersama, tiba-tiba saya kebelet BAB. Mau pulang tapi rumah jauh. Saya disuruh BAB di sungai tapi saya nggak mau. Awas nanti ada buaya. Jadi saya memutuskan ke kampung terdekat yang juga jauh, terus jalanannya jelek. Untung di rumah yang saya tempati BAB lagi nggak ada orang. Wah, saya masuk di rumah orang tanpa ada orangnya. Pas sorenya kita ke sungai lihat orang berenang, terus sebelum pulang kita ambil foto atau video dulu buat dijadiin apa ini SW, swafoto kalau nggak salah ya, dan SG. Aku nggak tahu lah. SW dan SG.
Terus di jalan adik saya jatuh dari motor. Aduh, kasihan. Karena jalanannya jelek. Sebelum saya tolong, saya saya ketawa dulu karena itu merupakan tradisi orang Indonesia. Wow, oh gitu ya. Kalau ada orang yang kesusahan diketahui dulu baru ditolong dia. Ada yang jatuh diketawain dulu baru ditolong. Begitu mi warga ya, warga plus 62 katanya sekarang. Bukan mi warga Indonesia tapi warga plus 62. Sekian, maaf panjang. Kan sayang kalau nggak diceritain semua, kayak ada yang kurang gitu. Bagi sayur tanpa garam, kurang dapat feel-nya. Kalau kalian mau lihat tempat yang saya tempati, cari jaringan, silakan nonton di akun TikTok saya. Cuci itu ya, lagi promosi itu ya. @carmilla_exo. Jangan lupa di follow ya. Ya, ini saya sudah iklankan ya, iklan gratis ini. Silakan di follow ya, silakan di follow IG Instagram ini ya. Akun TikTok nggak tahu saya ya, silakan dilihat coba saja @carmilla_exo. Jangan lupa like, comment, and share, dan tentunya jangan lupa follow ya teman-teman. Makasih. Sarang hai, sarang heo. Nggak tahu lah. Datang dari Carmilla kelas K. Terima kasih, mantap. Kemudian datang dari Idam Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bercerita tentang pengalaman tentang kuliah online ini. Ya, kuliah online minggu pertama itu sangat sulit. Kenapa? Karena kuota ketika Zoom itu mengalir kayak nggak punya dosa. Ternyata Zoom juga itu ada dosanya ya. Bisa berdosa juga, adik. Salah satu tantangan kami mahasiswa yaitu jaringan dan kuota yang kadang tidak jelas. Dan juga lucunya, juga ketika sedang Zoom, terkadang ada mahasiswa yang nyeleneh, seperti mahasiswa yang baru saja bangun, yang langsung membuka Zoom. Kelihatan mukanya. Ada yang sambil nelpon lupa mematikan mic. Terkadang hal-hal yang kecil seperti itu membuat kita menghilangkan jenuh saat perkuliahan online. Mungkin hanya itu pengalaman yang ingin saya ceritakan tentang kuliah online. Datang dari Idam Amri kelas K. Kemudian dari Anissa Utruja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceritaku saat kuliah online selama pandemi corona. Pas hari pertama kuliah online biasa-biasa saja. Semangat 45 kak, kuliah online, bangun pagi-pagi, ndak lama-lama, seminggu 2 minggu astaga, bos sama kuliah online. Ternyata lebih seru kuliah langsung daripada kuliah online pak. Iya betul, saya juga HPK juga lihat HP terus. Tapi mau media apa kok dong keadaan sekarang? Pertama paling lucu kalau kelas Zoom pagi-pagi, mukanya bengkak semua. Orang baru bangun. Kedua, saking bosanku itu selama kelas berlangsung juga pak, putar kak lagu baru joget. Untung gak kelihatan langsung di Zoom ya, karena aku tunggu connect Zoomku masih hitam. Karena aku tunggu Zoomku masih hitam ki layarnya. Saya kira tidak kelihatan jauh kalau masih terkonek Zoom. Ternyata kelihatan kak, sampai-sampai ketawa semua satu kelas. Ketiga, masalah jaringan itu paling bikin emosi. Sampai-sampai hotspot di HP satuku saja. Di HP satuku saya taruh di atas jendela biar kencang. Pernah juga belisik sekali mak sama jaringanku. Pergi ke di atas sengnya nenekku. Wow, cewek ini. Pergi ke di atas sengnya nenekku cari jaringan. Wow, hebat. Itu mode pak, panjang sekali kalau mau dicerita semua. Semoga corona cepat hilang dan cepat kembali ke kampus. Masalahnya pak, kampus lockdown, uang jajanku juga lockdown. Nangis dompet saya pak. Dari Anissa Utruja Abdullah kelas K. Kemudian datang dari Anugrah Alif Riyadi.
Selama perkuliahan online, saya pernah mengalami hal yang sangat mengesalkan. Saya pernah mengalami kegagalan jaringan. Wah, aku kira kegagalan cinta. Saya pernah mengalami kegagalan jaringan sehingga tidak mengikuti Zoom karena jaringan yang tak mendukung untuk Zoom. Saya hanya meminta soal tugas pada teman. Setelah mendapat soal, saya langsung mengerjakannya dengan semangat. Dan tanpa basa-basi, saya berjuang dengan pulpen dan kertas. Semangat. Akhirnya tugas saya selesai dengan tepat waktu. Tapi bencana pun terjadi 2 hari berselang kemudian. Ternyata tugas yang saya kerja tersebut kembali ke email saya dengan penjelasan bahwa tugas itu harus diketik dan menggunakan sampul. Dan penjelasan itu terdapat pada meeting Zoom yang tidak saya lihat, yang tidak saya ikuti. Kasihan. Itu tadi datang dari Anugerah Alif Riyadi. Oke, thank you. Kemudian datang dari Mirda Maulida Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau cerita pengalaman saya tentang kelas online. Jadi saat itu tiba-tiba ada kelas online di Zoom. Terus saya lupa matikan suaranya. Tanpa saya sadari, suara ayam di depan rumah kedengaran. Terus teman-teman pada bilang, suara ayam siapa itu? Lebih nyaring suara ayam daripada suara dosennya. Ternyata pas saya lihat, itu suara ayam di depan rumah. Saya langsung nonaktifkan suara. Ayamnya ikut kuliah juga, mau pintar. Nah, gitu. Datang dari Abi Sakti Dermawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Menurutku toh, Pak, perkuliahan online itu yang dikerjakan di rumah ada bagus dan tidak bagusnya. Kenapa? Tidak bagusnya dulu kuceritakan supaya bagus ki ending terakhir wak. Tapi tidak bagusnya itu pasti yang paling pertama itu jaringannya dulu. Banyak teman-teman biasa mengeluh soal jaringan karena bisa kalau mau kirim biasa mengeluh soal jaringan karena bisa kalau mau kirim susah akses ke link misalnya, begitulah. Jadi banyak kodong teman-teman terkendala tugasnya, tapi tidak semuanya sih, cuma beberapa lah. Cuma beberapa lah. Terus susah juga dimengerti belajar di kelas. Belajar di kelas saja susah dipahami, apalagi belajar online lebih-lebih. Tapi mau media apa kodong? Jadi harus berusaha supaya dipahami dan mengerti. Mungkin begitulah tidak bagusnya dari kuliah online ini menurut pengalamanku. Dan sekarang bagusnya kuliah online itu mungkin bisa dibilang santai. Begitu kak di rumah aja kita. Yang jelas ada jaringan aman nih. Nah, terus beberapa minggu kemudian ada info di GB. Apa itu GB? Grup kelas ya, bahwasannya ada salah satu matkul yang adakan giveaway poin, yaitu 20 bagi 5 mahasiswa yang absen tercepat akan mendapatkan poin tersebut. Menurut saya sih itu bagus karena mahasiswa dilatih untuk disiplin waktu. Yang bagus itu Pak, terima kasih. Supaya mahasiswa yang lain juga bisa termotivasi terus. Pada saat grup chat tersebut dibuka, langsung saling berlomba untuk mendapatkan poin 20. Bukan hanya untuk minggu tersebut, ternyata minggu berikutnya ada lagi lumayan untuk tambah-tambah nilai nanti. Saran saya sih semoga matkul lain bisa begini juga, mengadakan giveaway lah. Thank you dari Abi Sakti Dermawan. Kemudian datang dari Mirda Maulida Citra dari kelas K. Kemudian dari
Putra Winedar dari nggak tahu dari mana ini. dari kerajaan mana ini ya, Panglima Putra Winedar. Oh. Dari Hel Sufiani kelas K, kemudian dari Reski Amanda Putri Ado. Pasti bapaknya Pak Ado toh. Dari kelas K. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semenjak kuliah online diberlakukan, saya jarang untuk keluar rumah dan uang jajan pun dihentikan. Jadi saya kalau mau beli sesuatu harus minta uang dulu ke orang tua dan dibatasi nominalnya. Bilang Ki, kuliah online juga butuh cemilan, Mak. Sampai di mana? Dibatasi nominalnya. Saya berharap kuliah ini bisa kembali ke normal lagi. Iya sama, saya juga berharap semoga kita bisa ke kampus kembali ya. Agar saya bisa keluar dan jajan kemanapun saya mau. Dan saya juga kembali mendapatkan uang jajan saya seperti biasanya. Asik. Saya juga berharap COVID-19 ini cepat selesai dan kita dapat menjalankan bulan Ramadan seperti biasanya lagi. Amin ya Allah. Tadi datang dari Reski Amanda Putri Ado. Salam sama bapaknya ya, Pak Ado. Kemudian dari Reina Amalia Amanda. Kelas K. Assalamualaikum, saya mau berbagi pengalaman. Semenjak kuliah online diberlakukan, saya tidak pernah keluar rumah. Yang saya lakukan hanya mengikuti kuliah online. Kuliah online juga sangat menyulitkan. Banyak materi yang susah untuk dipahami jika hanya melalui media WA atau Zoom saja. Saya berharap COVID-19 segera berlalu. Thank you dari Reina Amalia Amanda kelas K. Kemudian datang dari Mutiara dari kelas K. Kemudian dari Alia Syamsu. Pengalaman saya pada saat kuliah online di rumah aja. Proses pembelajaran kuliah online ini sudah berjalan hampir 2 bulan. Ya hampir mikimit ini. Kita tinggal di rumah aja. Dan lebih parahnya lagi uang jajan ikut lockdown. Rata-rata ini uang jajan ini perempuan ini. Persoalkan kodong. Tugasnya sangat banyak dan jam istirahat dipakai untuk begadang untuk menyelesaikan tugas. Jadinya pembelajaran berbasis online tidak berjalan dengan efektif. Dosen memberikan tugas melalui grup WhatsApp, Google Classroom, atau e-learning yang harus dikirim dengan deadline yang ditentukan. Walaupun dijelaskan kita hanya melalui aplikasi Zoom atau VN, kadang kita enggak paham. Dan kuota yang dipakai pada saat kuliah online lumayan menguras, apalagi pada saat memakai aplikasi Zoom. Apalagi dalam satu hari dosen semua menjelaskan memakai aplikasi Zoom, kuota 1 giga langsung lenyap. Tetapi dibalik itu semua juga ada nilai positifnya, yaitu kita tidak capek lagi pergi ke kampus. Apalagi rumah saya sangat jauh dari kampus dan belajar bisa lebih santai kapanpun dan dimanapun selagi fasilitas dan aksesibilitas lengkap. Datang dari Alia Samsu kelas K. Dari Hel Sufiani kelas K. Kemudian Alia Samsu kelas K. Kemudian datang dari Nurul Yusuf. Dari Nurul Qalbi Yusuf. Oke, dari Nurul Qalbi Yusuf. Pengalaman paling lucu ketika kuliah online adalah saat memakai aplikasi Zoom. Saat tatap muka dimulai, banyak yang masih pakai muka bangun tidurnya. Muka bantal. Beberapa masih pakai mukena. Ada juga yang pakai baju tidur. Dan yang paling lucu adalah ketika jaringan lalot, kita nggak tahu lagi mau apa kecuali ketawain muka teman-teman kita yang mukanya lucu-lucu. Nurul Qalbi Yusuf kelas K. Dari Anissa, double namanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau berbagi pengalaman selama kuliah online.
mulai pagi sampai sore itu sama. Apa maksudnya ini? Mulai pagi sampai sore itu saya ada kuliah online yang harus diikuti. Ya, sama. Nah, selama kuliah online saya jarang keluar dari kamar karena kalau di luar banyak adik-adik saya sedang main, jadi agak mengganggu. Tetapi orang tua saya seringkali marah karena tanggapan mereka bilangnya saya di kamar main HP terus. Kasih tahu Ki, lagi kuliah Kak makku dong, kuliah online namanya. Nah, gitu. Kasih lihat Ki videonya kalkulus 2. Ini videonya mak, harus ditonton lewat HP. Tetapi orang tua saya seringkali marah karena tanggapan mereka bilangnya saya di kamar main HP terus dan tidak bantu-bantu membersihkan rumah. Rasanya ingin teriak sekeras-kerasnya, tapi takut dosa sama orang tua, apalagi kalau saya lagi banyak tugas terus mama saya marah-marah jadi mau menangis. Jadi kalau kuliahnya cuma lewat waktu biasa, saya keluar bantu mama, saya memasak sambil dengar dosen menjelaskan. Jadi saya sengaja volume HP saya kasih full supaya mama saya bisa dengar juga dan mengerti kalau anaknya lagi kuliah, bukan cuma main HP doang. Mengertilah mak gitu. Nah, ada lagi pengalaman saya sekarang, ada di kampung dan di kampung itu sering mati lampu. Aduh, kebetulan kalau di rumah itu pakai wifi. Jadi kalau mati lampu ya jaringan saya hilang, dan selama saya di kampung tidak pernah beli kuota, tapi gara-gara sering mati lampu saya terpaksa mengutang pulsa di temanku karena hari itu saya mau meet. Jadi mau tidak mau beli doang, tapi sampai sekarang belum dibayar ya, gara-gara dilarang keluar rumah. Hutang tetap dibayar lah. Atau bilang Ki saja di kampus bisa bayar Ki. Ini pengalaman saya, terima kasih. Datang dari Nur Hairunisa kelas L. Kemudian tadi sudah Nurul Qalbi Yusuf kelas K. Datang dari Aksan Akbari. Datang dari Al-Faidar Amir kelas L. Kemudian Ikhlasul Amal dari kelas L. Dari Stefan Nugroho Rumpak kelas L. Wafik Lutfia AR kelas J. Datang dari Viko Febrian Tiansi. Oke. Saya mau berbagi pengalaman ketika saya mengikuti kuliah online. Saya pernah mengalami kejadian yang bisa terbilang lucu dan bisa juga dibilang menyentuh sih. Ketika itu saya sedang tidur, tetapi saya tiba-tiba terbangun karena teringat kalau saya kuliah online pagi-pagi. Iya, mantap. Saya pun buru-buru untuk ikut karena waktu untuk absen sudah mepet sekali, dan saat itu juga banyak tugas yang diberikan, deadline-nya pun singkat. Nah, sebelumnya semalam saya diminta sama pacar saya untuk membangunkannya pagi-pagi. Aduh, masa pacarnya perintah-perintah. Oh, minta ya, oke. Akan tetapi saya lupa karena fokus untuk ikut kuliah online. Nah, pada saat kuliah online tersebut berakhir, tiba-tiba saya ingat kalau saya lupa membangunkan pacar saya. Siapa ya nama pacarnya? Bisikin dong. Keringat dingin sudah. Aduh, sampai keringat dingin sudah. Saya pun memberanikan diri untuk menghubungi dia untuk say sorry. Takutnya dia akan marah-marah atau ngambek. Akan tetapi apa yang menjadi kekhawatiran saya ternyata tidak terjadi. Iya, mantap. Ternyata dia mengerti dengan kondisi saya. Hehehehe. Hanya saja dia minta sebagai gantinya beliin dia coklat sih. Oh gitu ya. Cewek zaman now ya, dibelikan coklat saja supaya nggak ngambek. Gak apa-apa lah, hitung-hitung saya bersyukur karena tidak apes di pagi hari. Tadi datang dari Viko Febrian Tiansi. Wow. Kemudian datang dari Syamsal Dini Farlan dari kelas L. Kemudian dari Muhammad Hamdika Hatta kelas J. Kemudian dari Muhammad Abdul Jabbar dari kelas L. Kemudian datang dari
Nurul Fadila S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya selama menjalani proses perkuliahan online atau daring ada beberapa hal. Pertama, saya menyukai kuliah online karena bisa absen di mana saja, tetapi saya pernah mengalami hal yang menyakitkan ketika saya mau kirim bukti bahwasanya saya mengikuti mata kuliah tersebut, tiba-tiba saja jaringan saya jelek. Saya tunggu selama setengah jam, tetapi pesan saya masih terproses, masih proses pengiriman dan selalu gagal. Lama kelamaan ada surat cinta dari My EM3. Oh, ada surat cinta dari My EM3. Oh, pakai kartu EM3 ya. Ternyata paket saya telah habis. Oh, sakit. Datang dari Yuda Trisakti. Oh, ini paket Tri kayaknya ini. Paket Trisakti ya. Canda Yuda Trisakti. Sorry ya, saya sorry. Dari kelas J. Kemudian datang dari Inaya Dafa Sabila. Dari kelas J datang dari Rahmat Sulfikar dari kelas L. Kemudian datang dari Muhammad Daniel Irwan. Panjang. Bicara soal pengalaman tentang kuliah daring atau online, sebenarnya saya tidak punya pengalaman menyenangkan. Malah yang ada pengalaman buruk dan membuat saya pusing sendiri. Kenapa? Yaitu karena kebodohan saya sendiri. Ini terjadi pada salah satu matkul saya di mana kami memakai media Zoom untuk saling komunikasi. Masuk dalam chat cerita. Kayak novel saja ini. Pada saat itu saya bersama teman SMA aku lagi tiduran di kamar saya. Pada saat itu sudah waktu masuk matkul pada jam 9.20 dan dosen pun sudah memberikan link untuk masuk ke room Zoom. Tapi di situ saya keadaan masih belum rapi. Ya biasa Pak, bangunnya jam 9 pagi. Sholat dulu lah, masa sholat subuh jam 9. Jadi saya berinisiatif dulu ke kamar mandi, tapi buat cuci muka doang. Tapi pada saat itu akun saya sudah masuk ke dalam Zoom dan HP saya tinggalkan di kamar. Kebetulan di situ ada teman saya yang juga main HP. Dia malah iseng pakai HP saya. Nah, di saat dosen menjelaskan menggunakan slide, ada tombol yang bergambar pensil. Dia iseng tekan tombol itu. Nah, di situ masalah utamanya. Dia malah nulis namanya di slide tanpa dia tahu kalau tulisannya itu bisa dilihat semua orang yang ada di room Zoom itu sendiri. Wow. Dan dosen pun lihat tulisan itu di slide laptopnya sampai marah-marah karena nggak ada yang mau mengaku siapa yang berbuat, dan akhirnya perkuliahan langsung dihentikan padahal baru berlangsung sekitar 7 menit. Dosen marah, mahasiswa senang berhenti kuliah. Setelah Zoom dibubarkan, teman saya akhirnya kasih tahu ke saya kalau dosen saya tadi marah-marah akibat kelakuannya. Bukannya minta maaf, malah ketawa cengar-cengir teman saya satu itu. Grup WA kelas J pun ramai seketika karena semua ingin tahu siapa pelakunya, dan berat hati saya pun mengaku karena perbuatan itu terjadi di HP saya sendiri yang dipelakui teman SMA saya. Dan pada akhirnya saya minta maaf ke dosen saya atas kejadian lewat chat WA, tapi ya cuman di read doang. Itu tidak langsung auto error kide. Di read doang tapi nggak dibalas. Sumpah itu hari yang buruk bagi saya karena menanggung kesalahan yang bukan saya perbuat sendiri. Bagus kayak jadi sinetron ini ya, judul sinetron.
menanggung kesalahan yang bukan saya perbuat sendiri. Muhammad Daniel Irwan itu bagus jadian ya, penulis novel dari kelas C, mantap. Kemudian datang ya sudah Muhammad Daniel Irwan kelas J, kemudian dari Apriyadi Pratama kelas J, kemudian dari Mutahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi pengalaman selama kuliah online di rumah. Oke, selama kuliah online saya pulang ke kampung halaman, bukan mudik. Nah, kalau mudik itu dilarang, kalau pulang ke kampung halaman boleh ya. Nah, versi negara plus 62 katanya seperti itu. Di rumah saya di kampung itu jaringannya sangat bagus. Wow. Jadi sangat memudahkan saya untuk kuliah online di rumah ketika belajar atau mengirim tugas. Nah, di kampung halaman orang tua saya sering bermalam di rumah nenek saya yang jaraknya sekitar 50 kilo dari rumah saya. Dimana ketika orang tua saya ke rumah nenek bermalam, saya juga ikut karena saya takut di rumah sendiri. Apalagi kampung saya sunyi. Nah, sedangkan jaringan di rumah nenek saya itu sangat buruk. Kenapa jaringannya tidak dibawa? Atau di save ya, di save bawa ke rumah neneknya. Jadi ketika saya ada kuliah online dan akan mengirim tugas, saya harus pulang ke rumah saya dulu subuh-subuh, padahal jalanannya sangat jelek. Maklum daerah terpencil. Daerah terpencil tapi jaringannya bagus ya. Dan ketika menjelang maghrib, saya kembali lagi ke rumah nenek. Itu saya lakukan setiap hari pulang balik ke rumah yang meskipun jalanannya jelek tapi jaringannya bagus. Oke. Dari Mutahara kelas C. Kemudian datang dari Gilbert Sining. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Saya siang sekarang pada saat ambil videonya. Selamat pagi. Saya mau berbagi pengalaman saya selama perkuliahan online ini berlangsung. Saya masih stay di Makassar. Wow, tepatnya di Sudiang, Pak. Sama, saya masih di Makassar juga. Tapi tepatnya di Kompleks Hartako. Di Taman Andrea dekat kampus. Saya masih stay di Makassar, tepatnya di Sudiampa, dan yang saya alami begitu banyak kendala. Pas awal kuliah online baru dimulai, seperti e-learning kampusku error terus. Tidak mau masuk, tidak bisa login, sampai beberapa pertemuan tidak bisa masuk. Sampai saya dihubungi salah satu dosen yang membuatkan akun e-learning saya dan akhirnya puji Tuhan bisa login, Pak. Oke. Terus yang paling mengganggu itu Pak. Kalau pesawat terbang. Oh ya di Sudeng itu jalur pesawat ya. Kalau pesawat terbang pas di atas rumah Pak, di rumah saya Pak, itu ribut sekali, baru 30 menit. Sudah beberapa pesawat lewat terus dan kadang pusing jadinya, tidak didengar jelas. Wak. Dan salah satu perjuangan selama kuliah online, saya pernah jalan kaki Pak, lumayan jauh untuk balik kota, karena pas malam tiba-tiba habis dan saya kan tidak ada motor, jadi terpaksa harus jalan. Ya sudah, saya tetap semangat karena besok pagi ada matkul. Hehehe. Dan kendala yang paling saya rasakan itu pas tugas-tugasnya, jujur Pak, saya sendiri masih sangat sulit sekali untuk paham materi yang diberikan secara online. Iya, minta maaf. Dari Gilbert Trisara Sining. Kemudian datang dari Sinta Kendenan. Nama saya Yosinta Kendenan dari kelas C TI. Menurut pengalaman saya,
Selama online learning atau kuliah online menjadi solusi di tengah menghadapi COVID-19, kuliah online sangat fleksibel dari segi waktu yang lebih efektif dan efisien karena saya tidak perlu ke kampus, cukup membuka laptop di rumah. Saya bahkan bisa menghemat pengeluaran yang biasa kita butuhkan untuk pergi pulang kampus. Tidak hanya dengan kuliah online ini, kemandirian saya semakin terlatih. Wah, mantap. Bagaimana saya harus bertanggung jawab dengan waktu walaupun kadang saya mengalami kesusahan dalam menangkap yang diberikan oleh dosen. Tetapi dengan melakukan kuliah online dari rumah, kita bisa memutuskan rantai COVID-19. Jadi dengan kita di rumah saja, kita sudah membantu pemerintah. Ya, walaupun kami menikmati kuliah online, tapi di sisi lain, sebagian mahasiswa termasuk saya yang terkendala di kuota internet. Karena dengan di rumah saja, orang tua tidak dapat bekerja. Mereka kebingungan untuk mendapatkan uang untuk membeli kuota terus-menerus. Itu merupakan kendala terbesar kami sebagai mahasiswa. Sekianlah pengalaman saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Ya, mudah-mudahan kuota dari kampus bisa membantu ya. Kemudian datang dari Muhammad Yuan Fikri kelas J. Pengalaman saya belajar online itu tentunya ada tantangannya tersendiri. Misalnya ketika mau masuk pelajaran, hal yang paling utama itu kita harus cepat-cepat untuk absen. Saat absen pun itu ada tantangannya, itu melatih kelincahan jari jempol. Karena siapa yang cepat yang dapat poin tersendiri. Tantangan selanjutnya itu ketika kehabisan kuota. Saya pernah mengalami ketika saat pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom, saat dosen menjelaskan pada saat dosen menjelaskan materi, tiba-tiba kuota saya habis. Nah, disitulah mulai panik dong. Karena saat belajar tiba-tiba kehabisan kuota. Dan untungnya saat itu saya masih ada uang untuk beli kuota. Coba bayangkan. Oh, saya tidak mau bayangkan deh. Coba bayangkan kalau nggak beli kuota, bisa-bisa saja nggak bisa belajar kan. Cie. Kemudian datang dari Muhammad Ainul Fahir. Pengalaman saya mengikuti kuliah online mungkin dibilang aneh juga, bukan? Artinya tidak aneh. Mungkin dibilang aneh juga bukan. Lucu ya tidak juga. Apa ya? Tapi demi poin 50. Oh, mantap. Jujurnya demi poin 50 saya akan cerita apa yang saya alami selama kuliah online yang diterapkan oleh kampus TIMI di Panegara. Suatu hari saat mengikuti kuliah online melalui via WhatsApp, yang kebetulan dosen tersebut pada semester lalu diajar juga oleh kelas kami, dan kebetulan juga dosen itu bisa dikatakan cukup tegas dalam kelas waktu semester lalu, dan pemberian nilai semester dosen tersebut cukup membuat teman saya garuk-garuk kepala karena hanya satu orang yang mendapatkan nilai A dari mata kuliah tersebut. Wow, sangar juga ini, keras. Pada saat perkuliahan pertama, pembelajaran daring melalui WhatsApp, teman saya mulai tegang di dalam grup itu karena takut jika salah berucap atau nilai di semester ini. Siapa itu deh? Penasaranku deh. Dan pelajaran pun dimulai. Kami semua mengikuti instruksi dosen tersebut hingga tiba-tiba dosen tersebut mempersilakan untuk bertanya apa yang tidak dimengerti. Semua dalam grup itu hening antara pesan tersebut. Semua dalam grup itu hening
antara pesan tersebut belum dilihat atau memang tidak mau bertanya, mungkin karena mereka merasa takut kepada dosen tersebut. Dan kalau kalau salah bertanya nanti berpengaruh ke nilai nantinya. Siapa itu di? Aduh, penasaranku deh. Dan seorang teman dengan berani bertanya. Dan lucunya di sini jawaban dosen tersebut di akhir memberikan stiker senyum. Wah, yang ada di keyboard. Ini membuat teman saya merasa heran. Kok bisa-bisanya dosen tersebut menggunakan stiker padahal dia orangnya tegas. Hikmah dari stiker tersebut dapat membuat grup tersebut tidak terlalu tegang lagi, banyak yang bertanya dan lain-lain. Sekian. Wow. Tadi datang dari Muhammad Ainur Fahir ya. Kemudian datang dari Muhammad Yuan Fikri kelas J. Kemudian Aziza Nur Fatima Az-Zahra kelas K. Kemudian datang dari Sasta Rema M dari kelas K. Kemudian datang dari Indah Puspitasari kelas L. Kemudian Jian Angelin kelas L. Kemudian Mutahara sudah tadi ceritanya. Kemudian datang dari Zainullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi pengalaman, silakan. Pada saat kuliah online diberlakukan saya full cam. Nah, di kampung jaringan tidak menentu. Jadi kadang saya ke atas gunung atau kebun buat cari jaringan. Lucunya adalah ketika saya baru sampai di atas gunung, tiba-tiba dikasih tugas. Jadi mau tidak mau harus balik lagi ke rumah. Sekali saya pernah dikira pencuri di kebun orang karena sore-sore saya pergi cari jaringan buat kirim tugas. Apes dah. Dari Zainullah kelas K. Kemudian dari Windah Limbong Tangerate. Cerita kuliah online selama pandemik ini cukup menarik. Mulai dari visi grup kelas yang kacau, absen yang amburadul, Zoom dengan berbagai mood audio dan mood videonya. Terus ada dosen ketik materi di grup WA selama 30 menit. Dan yang dihasilkan dari ketikan 30 menit itu hanya 20 kata. Astagfirullah, lamanya itu cukup menguras emosi untuk menunggu. Intinya kuliah online tetap dirindukan. Kuliah offline, kuliah di kampus maksudnya ya, tetap dirindukan. Semoga pandemik ini cepat berlalu dan semua kegiatan perkuliahan berjalan normal kembali. Amin. Datang dari Anderson Yance Kondologit dari kelas K. Kemudian datang dari Nur Alif Wahab kelas K. Datang dari Andi Nur Aziza kelas L. Wah. Kemudian datang dari Zainullah kelas K, sudah tadi ceritanya lucu banget. Andi Fajrin Haris dari kelas J. Kemudian datang dari Irwan Allah dari kelas J. Kemudian siapa ini? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe guys. Kemudian assalamualaikum ya dari Yarikal. Waalaikumsalam. Sepenggal cerita saya saat menjalani kuliah daring, kuliah online. Setelah pengumuman bahwa kuliah dilanjutkan secara daring, jujur saya sangat senang karena kuliah dapat dilakukan di rumah saja. Enaknya lagi mulai dari bisa sembari rebahan di perkuliahan, sampai pernah ditegur sama mamaku karena visi Zoom. Video call pakai Zoom ya. Sama dosen bawaannya hanya pakai boxer. Boxer. Langsung bilang macekku, kau itu mau kuliah atau pop? Sorry pak, macekku memang sedikit barbar kalau bicara. Datang dari Yarikel kelas J. Kemudian dari Abdul Hamid.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin ceritakan pada saat kuliah online diperpanjang, saya pulang kampung. Baru saya yang bajak sawah. Wow. Anehnya kalau di sawah, kalau pakaian kotor-kotor tiba-tiba disuruh pakai Zoom. Jadi mau tidak mau harus ketinggalkan pekerjaan saya. Dan esok harinya saya harus bawa baju cadangannya buat siap-siap pakai Zoom lagi. Inilah yang saya ceritakan. Terima kasih. Wassalam. Abdul Hamid kelas K. Banyaknya Hamid ini komennya. Kemudian datang dari Nurul Fadila kelas I. Kemudian datang dari Geraldo kelas I. Kemudian Hanifah Rani, Andi Hanifah Putri Rani dari kelas I. Kemudian datang dari Trisa Kasa dari kelas I. Muhammad Haidir dari kelas L. Kemudian Sherlyn Novemi Kristi kelas I. Kemudian datang dari Aswar Anas kelas C. Kemudian datang dari dua kali Aswar Anas ini. Kemudian datang dari M Fikri Haikar Anwar dari kelas I. Kemudian datang dari Winda Limbong Tanggarate dari kelas L. Aswar Anas lagi. Muhammad Nandar Cakrawijaya. Kemudian datang dari Arya Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, hingga masih bisa berkomentar di channel YouTube ini. Serta salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita membawa kita menuju zaman terang menderang seperti saat ini. Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman kuliah online saya. Pengalaman saya selama kuliah online tidak sebahagia yang saya kira, karena kuliah online memerlukan akses jaringan. Belum lagi jika yang tinggal di daerah bukan di kota-kota besar seperti Makassar. Dan yang paling tak baiknya ketika kita sudah mulai kuliah dan kita masih sementara mencari jaringan buat kuliah. Hal menariknya lagi, kuliah online ini bisa dilakukan di mana saja seperti biasa dilakukan sambil rebahan, dan bahkan bisa dilakukan di warkop sambil menikmati segelas kopi. Dan kuliah daring ini juga membuat kami kurang paham dengan apa yang dijelaskan oleh dosen akibat tidak bertahap langsung. Tapi di sisi lain, ada juga yang senang dengan hal seperti ini karena dia memiliki prinsip, yaitu kuliah di kelas saja saya tidak mengerti, apalagi kuliah online daring seperti ini. Hahaha. Melakukan proses perkuliahan daring melalui via YouTube ini sangat membantu karena mudah untuk dimengerti, karena sudah dijelaskan secara detail, berbeda dengan aplikasi Zoom dan lain sebagaimana yang jika jaringan tidak ada dan bahkan jelek, maka akan menghubungkan terus. Putus nyambung ya. Mungkin cukup sekian dari pengalaman yang saya rasakan. Mohon lebihnya mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Billahi fi sabili haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa saya dapat ceramah siraman rohani ya. Terima kasih Arya Mulia Dwi Saputra dari kelas dari kelas I. Kemudian datang dari Fahrezi Irgi. Jadi toh kan tembus pagi kak sama temanku, semenjak corona ku suruh teman-temanku yang kos tinggal di rumahku, karena kasihan kak sendiri ki di kos habis main game online. Kalau dia habis nonton FTV karena ada jadwal kuliah, terpaksa tahan mata sampai siang. Nah itu temanku ada matkulnya pakai Zoom, baru sambil baring ki, terus bodo amat kak toh sama itu temanku karena ada juga matkulku, jadi ku perhatikan temanku tertidur ki. Baru ada temanku video ki, kan temanku ini
yang tertidur dengan yang video asalnya dari Waropen, Serui, Papua. Itu temanku yang video bilang, aduh Pace, bagaimana Waropen mau maju kalau kau nih tinggal tidur terus. Tak pernah masuk kuliah gara-gara nonton FTV sampai pagi. Kau pikir Waropen akan maju kalau kau tinggal nonton film-film alay? Ketawa Kak karena logat Papuanya temanku memang kalau dibaca dan lucu-lucu amat, iya. Tapi kalau dengar langsung dijamin ketawa. Iya, ndak terlalu ketawa Kibila. Datang dari Muhammad Fahrezi Al-Zuhri. Kemudian datang dari Gilbert Trisana Sining. Kelas L, kemudian datang dari Arya Mulia Dwi Saputra. Kelas I, kemudian datang dari Joyfial Surya Dwi Putra. Kemudian ya terakhir datang dari Gratia Inrimart Wijaya. Jadi itulah semua komentar dari mahasiswa. Wow, 50 menit lebih ya. Jadi yang pertama absen itu adalah Gratia Inrimart, kemudian Joviart Surya Dwi, kemudian Aryat ketiga, Gilbert 4, kemudian Fahrezi 5, kemudian Arya sudah tadi ya, jadi tidak lagi. Arya sudah 5, 6 Cakra, 7 Aswar Anas, 8 Winda, kemudian Fikri 9, kemudian Aswar Anars 10 ya. Itulah yang akan mendapatkan bonus 30 poin untuk tugas berikutnya ya. Tugas yang sudah saya sampaikan kemarin. Tugas keempat kalau tidak salah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.